Bab 370. Memaksanya. Perhatian yang tertuju peristiwa ini cukup besar. Bahkan Sean tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu membuang-buang waktu. Pukul 8.00 pagi di Hotel Lakeside. Berhari-hari telah berlalu, di luar parkiran hotel ini berjajar mobil-mobil mewah. Namun, hari ini adalah penangguhan bisnis yang langka. Alasannya adalah Hawk telah memesan seluruh hotel. Hawk bahkan sudah berada di sana secara langsung, datang untuk mempersiapkan pengakuan ini. Nyonya Perkins telah memberi Hawk lampu hijau. Jadi, Nyonya Perkins akan memastikan bahwa Nora pergi ke Hotel Lakeside meski mereka harus memaksa Nora. Jadi, Sean tidak panik sama sekali. Reporter media yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni hotel. Halo semuanya. Kita sekarang sudah sampai di Hotel Lakeside. Kita bisa lihat Tuan Eason baru saja memasuki hotel untuk melakukan persiapan terakhir. Tetap ikuti saluran kami sehingga kalian dapat menjadi orang pertama yang melihatnya secara langsung tanpa meninggalkan rumah. Banyak sekali wartawan dengan mikrofon di tangan. Semuanya berbicara cepat ke arah kamera. Khawatir mereka tidak akan mendapat kabar langsung jika berbicara lebih lambat. Tidak lama kemudian Hawk melangkah keluar dari hotel. Dia tersenyum puas. Persiapan di Hotel Lakeside adalah untuk kepuasannya. Dia tidak mengeluarkan banyak uang, tetapi dekorasi dan penataan hotel yang disiapkan pasti lebih dari 10 kali lipat melebihi harga yang dia bayar. Hawk tahu kalau hotel ini pasti mengetahui identitasnya, jadi mereka hanya berusaha menghormatinya. Hawk dengan puas menerimanya secara terbuka. Tuan Eason, aku adalah reporter dari hiburan kota Riverfall. Apa Anda siap untuk ini? Tuan Eason, kami adalah. Tuan Eason, bolehkah aku bertanya kapan acara pengakuan akan berlangsung? Belasan wartawan dengan operator kamera di belakang mereka berkumpul mengelilingi Hawk dengan cepat. Seolah-olah seorang selebriti muncul. 10 pengawal berbaju hitam di belakang Hawk mengulurkan tangan untuk menghentikan wartawan di depan mereka, menjaga jarak para wartawan ini dengan Hawk. Was! Dengan senyum puas di wajahnya, Hawk perlahan mengangkat tangan dan menekan rambutnya ke bawah. Rambutnya tampak berminyak dan berkilau karena hairspray. Dia terlihat semakin tampan dalam balutan jas. Hari ini, aku akan mengaku kepada wanita yang paling aku cintai dengan cara yang tidak akan pernah dia lupakan. Pada saat itu, aku juga akan mengundang banyak orang berpengaruh di kota Riverfall untuk datang dan menyaksikan pengakuan itu bersama. Untuk waktunya, aku akan menjadwalkannya malam hari karena aku ingin memberi Nora waktu bersiap. Juga lebih romantis di malam hari. Hawk berbicara dengan fasih ke kamera dan mikrofon seolah-olah sedang mengadakan konferensi. Lagi pula masalah itu sudah menjadi hal yang pasti, jadi dia tidak keberatan untuk membiarkan semua orang tahu. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin keluarga Perkins bisa merasakan tekanan dan akan memaksa Nora untuk datang. Tuan Eason, Anda sangat bijaksana dan romantis. Pasti banyak wanita yang iri dengan wanita yang Anda cintai. Nona Nora akan sangat bahagia bersama Tuan Eason. Ngomong-ngomong, Tuan Eason, aku dengar Nona Nora sudah punya tunangan. Aku ingin tahu apa ini benar. Ketika pertanyaan ini diajukan, semua wartawan lain menimpali dan semua mengeluarkan mikrofon di depan mereka. Acara pengakuan sebenarnya bukanlah apa-apa, tetapi acara yang diselingi unsur cinta segitiga tentu akan lebih menarik perhatian. Dan saat Hawk mendengar pertanyaan itu, wajahnya seketika berubah kelam. Namun dengan cepat dia tersenyum untuk menyembunyikan emosinya. Dia harus menjaga ketenangan mutlak hari ini. Apa yang kamu katakan itu benar? Nora tidak sengaja bertunangan dengan pria biasa sebelumnya. Namun pria itu hanyalah pria cacat dan tak berguna yang tanpa malu telah menjadi benalu pada keluarga Perkins. Sekarang, aku ingin membantu Nora keluar dari kesengsaraannya. Setelah hari ini,
sampah itu akan dikeluarkan dari keluarga Perkins. Namun, aku akan memberinya sejumlah uang yang cukup untuk bertahan seumur hidup. Dengan beberapa kata, Hawk mengatakan kepada umum bahwa dia telah mengatur sisa hidup Sean langsung. Tuan Eason, Anda murah hati membantu pria itu. Patut ditiru Tuan Eason dapat memberikan begitu banyak kepada Nona Nora. Di tengah sanjungan itu, Hawk semakin tersenyum senang. Dia menunggu acara pengakuan nanti malam. Dan apa yang baru saja Sean katakan dirilis oleh berbagai media dengan penuh hiasan. Sekarang, semua orang di kota Riverfall tahu bahwa Nora memiliki tunangan yang tidak berguna. Juga, semua orang tahu bahwa Hawk akan menyatakan cintanya pada Nora dan mempermalukan Sean. Lagi pula, tidak ada pria yang tahan tunangannya diambil oleh pria lain. Jika tidak, pria itu akan dipermalukan. Itulah dampak yang Hawk inginkan. Hawk hanya ingin mempermalukan Sean di depan umum. Pada titik ini, di rumah Nora. Baiklah, kalian semua di depan TV, mari kita istirahat sejenak dan nantikan acara pengakuan malam ini bersama. Mendengar itu, May mematikan televisi dan beralih menatap Sean dan Nora. Sean, seingatku, kamu masih punya taruhan denganku, kan? Hari ini tanggal 9. Bukankah kamu kaya? Bukankah kamu mampu? Bukankah kamu bilang kamu bisa merebut penggunaan Hotel Lakeside dari Tuan Eason? Apa ini jawaban yang kamu berikan padaku? Tanya May dengan senyum dingin, mengulurkan tangan dan menunjuk TV. Bu, apa yang kamu bicarakan? Nora langsung mengerutkan kening. Dia terus menghentikan Sean melawan Hawk. Nora takut Hawk akan marah dan menyerang Sean. Sekarang May sengaja mencemooh Sean, Nora jadi tidak senang. Apa? Apa yang aku katakan salah? Sean yang mengaku akan memberiku apa saja. Jadi kenapa dia tidak bicara sekarang? May mendengus dingin dan menyesap kopi. Ini bahkan belum malam. Kamu yakin Hawk bisa menyatakan cintanya pada Nora di hotel malam ini? Sean memiringkan kepalanya sedikit dan melirik May. Haha! Mungkinkah kamu jika bukan Tuan Eason? Tuan Eason telah mengumumkan rencananya di televisi. Namun bagaimana denganmu? Bukankah kamu masih terjebak di kursi roda dan hanya bisa berdiam diri dalam rumah? May meletakkan cangkir kopinya di atas meja dengan keras sambil memandang Sean dengan jijik. Bab 371, Nyonya Perkins yang egois. Aku tidak ingin berdebat dengan ibu. Sean dan aku akan pergi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan hari ini. Mungkin butuh waktu 2 hari, jadi hubungi aku jika ibu membutuhkan sesuatu. Nora berdiri dan mendorong Sean untuk pergi keluar. Berhenti! Kamu mau kemana? Kamu bodoh, ya? May mengulurkan tangan dan memukul meja, memelototi Nora dengan marah. Aku sudah membeli tiket. Aku akan ke ibu kota selatan bersama Sean untuk melakukan sesuatu. Nora berhenti dan menjelaskan. Kamu tidak bisa pergi! May memukul sofa sekali lagi dengan marah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin bersembunyi dari Tuan Eason, kan? Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu harus pergi ke Hotel Lakeside hari ini. May memukul sofa dan berteriak marah. Bu, ibu kan tahu aku tidak suka dengan Hawk. Lalu kenapa ibu memaksaku ke sana? Kenapa aku harus ke sana? Nora menggeleng perlahan, lalu menghela napas dan menatap May. Kenapa harus ke sana? Jika kamu menerima Tuan Eason, kamu dapat memiliki kemegahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Bukan hanya itu, keluarga Perkins juga tidak akan berani merendahkanmu lagi.
Apa kamu tahu berapa banyak wanita di kota Riverfall yang iri padamu karena Tuan Izan menyatakan cinta padamu? Mei menggulung lengan bajunya dan terus berbicara dengan satu tangan di pinggul. Ibu, aku sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana dan aku tidak suka menjadi sangat kaya. Juga, Sean kini telah mengubah hidup kita. Kita sekarang punya mobil dan rumah. Bukankah itu cukup bagi kita untuk hidup dan senang? Juga, kalaupun aku menikah dengan Hawk, keluarga Perkins hanya menghormatiku karena Hawk. Mengapa kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita untuk membuat nenek menghormati kita? Terakhir, aku tidak peduli jika yang lain iri padaku. Aku tidak hidup untuk orang lain. Jika aku peduli apa yang orang lain pikirkan, aku tidak akan membuat pilihan itu 2 tahun lalu. Nora berbicara dengan tegas. Kamu bisa hidup tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan, tetapi keluarga Perkins tidak bisa dipandang rendah. Saat itu, sebuah suara datang dari pintu. Segera setelah itu, Nyonya Perkins, paman tertua Nora, Kenneth, Yates, Fanny, dan beberapa anggota keluarga Perkins yang disukai Nyonya Perkins turun tangan. Halo, Nyonya Perkins. Mei segera melangkah maju dan menyapa Nyonya Perkins ketika duduk. Halo, Nenek, Paman Kenneth. Nora membungkuk sambil menyapa semua orang. Nora, kamu harus ke sana malam ini. Setelah Nyonya Perkins duduk, dia langsung ke intinya. Nenek, aku baru saja memberitahu ibu aku tidak akan ke sana. Nora berdiri tegak. Nyonya Perkins menatap Nora, tetapi dia tidak marah. Seolah-olah dia sudah menduga sikap Nora sebelum datang. Nyonya Perkins, silakan minum kopinya. Mei membawa beberapa cangkir kopi dan meletakkannya di depan orang banyak. Nora, duduk dan bicara. Mei memarahi Nora sehingga Nora tidak punya pilihan selain duduk. Sedangkan Nyonya Perkins dan yang lainnya seperti menginterogasi seorang tahanan ketika mengelilingi Nora. Mereka mengabaikan Sean seolah-olah dia bahkan tidak ada di ruang tamu. Sean tetap diam. Dia ingin melihat seberapa jauh keluarga Perkins bisa bertindak agar bisa memegang kekuasaan. Sikap keluarga Perkins juga menentukan sikap grup Acton terhadap perusahaan Perkins. Kami tidak bisa menemukanmu saat ke kantor barusan. Nyonya Perkins mengangkat cangkir kopinya dengan lembut dan menatap Nora. Nenek, aku sudah mengatur semuanya untuk asistenku. Aku ingin membawa Sean ke ibu kota selatan selama 2 hari. Nora melipat kedua telapak tangannya satu sama lain sambil mendongak menatap Nyonya Perkins. Nora, kamu gila, ya? Kamu adalah manajer umum cabang perusahaan. Namun sekarang, kamu bilang mengambil cuti dan bepergian. Apa menurutmu itu pantas untuk dilakukan? Fanny mendengus dingin dan mengerucutkan bibir sambil menatap Nora. Apa itu tidak pantas? Selama 2 tahun terakhir, kamu selalu memiliki libur pada hari kerja biasa dan liburan yang lebih panjang selama musim perayaan. Namun, aku punya kurang dari 10 hari total libur dalam 2 tahun. Pada malam tahun baru, aku bahkan makan mie instan di tempat kerja untuk membantu kalian dengan laporan akhir tahun kalian. Jadi, apa masalahnya? Aku ingin mengambil cuti beberapa hari sekarang. Nora perlahan menoleh dan menatap Fanny seraya bertanya. Fanny sampai tidak bisa berkata-kata. Karena apa yang Nora katakan semuanya benar. Selama 2 tahun ini, atas perintah Nyonya Perkins, semua anggota keluarga Perkins benar-benar keras pada Nora. Nora terpaksa menangani semua tugas sulit. Namun pada akhirnya, Nora tidak mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan. Alasannya adalah Nyonya Perkins ingin memberitahu Nora bahwa dia harus membayar harga karena memilih Sean. Nora, kamu pantas mendapatkannya karena kamu telah melawan nenek dengan menikahi pecundang seperti itu.
Fanny mendengus dingin dan melirik Sean. Dia bukan pecundang. Nora tiba-tiba mendongak dan berkata dengan dingin. Itu sudah cukup. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan memarahi, membuat Fanny dan Nora bungkam. Nyonya Perkins tidak datang untuk meminta seseorang berdebat dengan Nora. Nora, kamu membuat keputusan itu 2 tahun lalu hari ini, dan sementara aku tidak menyetujuinya, aku juga tidak memaksamu. Itulah mengapa dia bisa tinggal di keluarga Perkins selama 2 tahun dan bertahan hidup. Namun itu sudah baik untuk keluarga Perkins untuk membuatnya sejauh ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri dan keluarga Perkins. Kamu tidak bisa diseret olehnya lagi. Harusnya kamu paham apa yang aku maksud. Nyonya Perkins perlahan meletakkan cangkir kopinya dan berbicara dengan penuh arti. Bab 372, Kekecewaan. Nenek, aku tidak mengerti. Aku juga tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Nora masih tidak mau mengalah. Nora, kamu tidak bisa lagi membuat keputusan sekarang. Semua orang di kota Riverfall telah mengetahui masalah ini. Aku pernah dengar ayah Tuan Eason bahkan telah menggunakan koneksinya dan mengundang beberapa orang yang terhormat. Jika kamu tidak pergi dan menolak mereka, apa kamu pikir keluarga Eason tidak akan membalas dendam pada keluarga Perkins? Jika itu terjadi, apa keluarga Perkins bisa menanggung akibatnya? Kenneth menatap Nora dan menasihati dengan lembut. Paman Kenneth, Paman tidak perlu mengatakan apapun. Dari awal hingga akhir, aku tidak berjanji akan menerima pengakuan Hawk. Itu semua angan-angan mereka. Jadi aku tidak peduli jika mereka akan malu. Meskipun kadang-kadang Nora bisa bingung, dia pasti memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Namun tidak bisakah kamu memikirkan keluarga Perkins? Kamu tahu betul seperti apa keluarga Perkins sekarang? Situasi kita semakin memburuk. Apa kamu benar-benar tega melihat kerja keras kakekmu hancur? Nyonya Perkins mulai meyakinkan Nora tentang hubungan keluarga. Kali ini Nora terdiam. Xavier tidak hanya memperlakukannya dengan baik, tetapi juga seorang pahlawan yang pergi bertempur untuk menghabisi musuh. Dia selalu dikagumi oleh Nora. Bisa dikatakan di seluruh keluarga Perkins, yang paling Nora hormati adalah Xavier. Jadi, saat ini, ketika Nyonya Perkins menyebut Xavier, Nora akhirnya tergerak. Keluarga Perkins telah menurun karena mereka tidak mampu dan hanya tahu bagaimana menikmati hidup. Kenapa Nora harus menanggung akibat dari kesalahan yang mereka lakukan? Pada titik inilah Sean mengulurkan tangan dan menunjuk Yates dan yang lain. Berbicara dengan acuh tak acuh. Brak. Yates memukul meja dengan keras dan berteriak dingin. Sean, apa kamu berhak berbicara di sini? Keluarga Perkins sedang mengadakan pertemuan. Jika kamu sebagai orang luar tidak mau mendengarkan, kamu bisa keluar dari sini sekarang juga. Mendengar apa yang Yates katakan, Sean tampak acuh tak acuh saat meraih cangkir air di atas meja. Brak. Namun, seseorang lebih cepat dari Sean. Nora mengulurkan tangan dan memukul meja. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Yates, jika kamu membentak Sean lagi, aku akan memintamu untuk keluar dari rumahku sekarang juga. Ini rumahku. Kamu? Yates mengertakkan gigi karena marah dan berkata, Nenek, lihat mereka. Nyonya Perkins melambaikan tangan, memberi isyarat pada Yates untuk tidak berbicara lebih banyak. Karenanya, Yates tidak punya pilihan selain tutup mulut. Nora, kamu harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Sudah banyak kasus perjodohan dari zaman dahulu hingga sekarang. Ada banyak pernikahan politik juga. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tetapi seseorang harus berkorban jika keluarga Perkins ingin menjadi lebih baik. Tuan Eason juga tulus menyukaimu, jadi kamu pasti akan hidup bahagia bersamanya.
Jadi, aku mohon kamu ke hotel malam ini. Nyonya Perkins sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan tampak memohon pada Nora. Ketika Nora mendengarnya, tanpa sadar dia menoleh dan melirik Sean. Dia mencintai keluarga Perkins dan tidak ingin melihat mereka berantakan. Jadi, jika dia benar-benar diharuskan berkorban, dia benar-benar tidak akan ragu. Hanya saja ini sesuatu yang akan dia lakukan 2 tahun lalu. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain mengatakan iya. Namun sekarang, dia sudah punya Sean. Nora sama sekali tidak bisa meyakinkan dirinya untuk mengiyakan entah karena apa. Karena itu, setelah beberapa detik terdiam, Nora masih menggeleng. Nenek, maaf. Aku tidak akan pergi. Nyonya Perkins benar-benar kecewa ketika mendengar apa yang dikatakan Nora. Brak! Saat itu, Yates memukul meja dan berteriak. Itu bukan terserah kamu! Kamu harus pergi ke sana hari ini meskipun kamu tidak mau. Yates berbicara dengan arogan seolah-olah sedang memerintah Nora. Was! Saat itu, Sean dengan kasar meraih cangkir kopi dan menyiram Yates. Kopi yang sedikit mendidih langsung mengenai seluruh tubuh Yates. Ah! Dasar bajingan gila! Apa yang kamu lakukan? Yates buru-buru bangkit dan melemparkan pakaiannya, berteriak marah pada Sean. Anggota keluarga Perkins yang lain memandang Sean dengan tidak senang. Siapa kamu sampai memerintah Nora? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Kamu mengerti? Mata Sean dipenuhi niat membunuh dan untuk sesaat, dia membuat Yates terkejut sehingga Yates tidak berani berbicara. Nora, di sisi lain, melihat penampilan Sean yang mendominasi dan kuat. Ketika dia mendengar Sean membelanya, dia merasakan kehangatan dan aman di hatinya. Sean, kamu benar-benar berpikir kamu orang penting, kan? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa ikut campur dalam urusan keluarga Perkins? Aku sudah muak dengan omong kosong ini. Nenek, usir dia sekarang juga. Jika dia tidak keluar dari keluarga Perkins hari ini, maka aku akan pergi. Yates marah tak tertandingi dan dia terus meraung. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan menatap Sean dengan marah. Selama ini, Nyonya Perkins berhenti mengusir Sean pergi karena Sean pernah menyelamatkannya. Namun dia lihat Sean sepertinya jadi lebih sombong. Permasalahan Hawk dan Nora adalah sesuatu yang akan menentukan masa depan keluarga Perkins. Nyonya Perkins tidak akan pernah mengizinkan Sean ikut campur dalam masalah ini. Sean, kamu! Nyonya Perkins tidak puas dan hendak angkat bicara. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Sean langsung melambaikan tangan untuk menyela. Jika tidak ada lagi, silakan pergi. Nora akan pergi ke Hotel Lakeside malam ini. Apa yang Sean katakan mengejutkan semua orang. May, Nyonya Perkins, dan yang lainnya, termasuk Nora, semuanya memandang Sean tidak percaya. Mereka pikir Sean akhirnya mengaku kalah. Sepertinya Sean benar-benar takut Nyonya Perkins akan mengusir Sean dari keluarga Perkins jika membuatnya kesal. Haha! Aku benar-benar berpikir kamu punya nyali untuk melakukannya. Yates tertawa jijik. Nora, apa yang dia katakan benar? Nyonya Perkins, di sisi lain, perlahan menoleh dan meminta tanggapan Nora. Sedangkan Nora, saat itu, dia menatap Sean dengan mata lebar dan tidak percaya. Dia sama sekali tidak tahu mengapa Sean mengatakan itu. Apa Sean sedang berusaha membuat Nora berkencan dengan Hawk? Nora tidak menyangka bahwa Sean akan menjadi orang yang seperti ini. Apa Sean akhirnya tunduk pada kenyataan? Benar. Aku akan ke sana.
Nora menatap Sean, mengertakkan giginya sedikit saat merespon. Baik. Kamu tidak boleh mengecewakan keluarga Perkins dan aku. Nyonya Perkins langsung mengangguk puas sebelum membawa semua orang pergi. Kamu belajar dengan cepat. May pun tersenyum puas dan segera kembali ke kamar untuk membersihkan diri. Malam ini, May juga pasti akan ke sana, jadi dia harus berdandan. Sean, aku sedikit kecewa padamu. Nora terdiam cukup lama sebelum mengatakan itu dan masuk ke kamar. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, waktu menunjukkan pukul 6 malam. Hari akan segera gelap dan suasana di Hotel Lakeside benar-benar meriah. Seluruh hotel menyala dan mobil-mobil mewah berdatangan satu demi satu. Maestro bisnis dan selebriti yang tak terhitung jumlahnya dari kota Riverfall menghadiri makan malam untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Boyce. Hawk terlihat cukup tampan dengan setelan jas rapi dan dibuat khusus dengan setangkai bunga mawar tersema di saku kirinya. Hawk berdiri di pintu masuk hotel saat itu, menyapa berbagai orang besar secara pribadi dengan senyuman. Namun, saat Hawk sedang memimpin beberapa orang terkenal kota Riverfall masuk ke dalam hotel, mereka dihentikan oleh keamanan hotel. Tuan Eason, Anda tidak bisa masuk. Seorang satpam parubaya mengikuti perintah dari atasannya, membungkuk dan berbicara. Bab 373. Tidak diizinkan masuk. Mendengar ucapan satpam itu, Hawk tertegun sedikit. Apa maksudmu? Tanya Hawk sambil mengerutkan keningnya. Hawk telah menyewa seluruh hotel Lakeside hari ini. Kenapa sekarang Hawk diberhentikan di pintu masuk? Tuan Eason, aula belum siap. Jadi? Satpam itu tak berani mempersulit Hawk. Dia hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh atasannya. Apa? Aku bisa menunggu di dalam meskipun aula belum siap. Sekarang tamuku ada di sini. Apa kamu akan membuat kami menunggu di luar? Hawk semakin marah dan mencengkeram kerah baju satpam itu. Tuan Eason, lupakan saja karena hari ini adalah hari bahagia. Ya, tidak apa-apa kita tunggu di luar sebentar. Oh ya, ada ruang santai yang disediakan tepat di luar sini. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Beberapa orang di belakang Hawk menasihati Hawk. Namun, Hawk semakin marah saat mendengar ucapan para tamu. Persetan! Hari ini, seluruh hotel Lakeside ini adalah milikku sendiri. Jangankan kamu, manajer umum kamu, harus menyambutku dengan hormat jika dia ada di sini. Siapa kamu beraninya menghentikanku? Katakan pada bosmu untuk datang dan menemuiku sekarang. Hawk melemparkan jam tangan mewah yang ada di pergelangan tangannya dan mengumpat dengan keras dan marah pada satpam. Tuan Eason, apa yang terjadi di sini? Kenapa Anda begitu marah? Pada saat itulah manajer lobi hotel ini datang sambil tersenyum. Dan di belakang manajer lobi ada 20 satpam berbaju hitam. Aku ingin masuk aula, tapi dia tidak mengizinkanku masuk. Apa dia mau dipecat? Hawk membentak maju dan menampar satpam tersebut. Tuan Eason, ini adalah instruksi dari atasan. Mengapa Anda tidak membawa tamu Anda dan menunggu di luar sebentar? Ini masih belum terlambat sampai semua orang tiba. Manajer lobi tidak marah sedikit pun dan langsung menarik satpam yang dipukuli itu mundur. Setelah itu, manajer lobi berkata pada Hawk sambil tersenyum. Sebelum Hawk sempat berkata apa-apa, manajer lobi melambaikan tangannya dan berkata, Siapkan minuman dan makanan ringan untuk semua tamu di area ruang santai agar Tuan Eason bisa beristirahat sejenak. Setelah mengatakan itu, manajer lobi secara mengejutkan tersenyum sekali lagi dan berbalik pergi. Persetan! Hawk menjadi semakin marah.
Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan sikap staf hotel ini. Mereka seolah sengaja bekerja melawan Hawk. Jangan marah ya. Tunggu sampai semua tamu datang. Lalu, kita bisa masuk bersama? Iya, kami tidak terburu-buru karena Nora juga belum datang. Para tamu buru-buru menarik Hawk dan berjalan bersama ke area ruang santai untuk duduk. Hawk masih terbakar amarah. Namun saat mengingat bahwa menyatakan cintanya pada Nora adalah hal terpenting hari ini, dia menekan amarahnya. Hotel ini konyol. Aku akan memberi pelajaran pada mereka setelah kita selesai hari ini. Hawk mendengus dingin. Sementara itu, di hotel, manajer lobi berdiri di sebuah ruangan, memandang keluar melalui jendela. Entah kenapa dia merasa tak berdaya. Manajer, bukankah kita mempermainkan Tuan Eisen? Kita pasti akan menyinggung keluarga Eisen. Seorang pemuda di belakang manajer lobi berbicara dengan ragu-ragu. Lagi pula, sekali Hawk marah, staf hotel harus disalahkan. Jika itu terjadi, tim eksekutif hotel akan disalahkan, dan Hawk pasti akan melampiaskan kemarahannya pada staf biasa. Ini adalah instruksi dari atasan, jadi kita tidak punya pilihan selain mematuhinya. Lagi pula kita hanya karyawan biasa. Kalau tidak, kamu harus berhenti kerja. Manajer lobi mengerutkan kening sambil menjelaskan. Pemuda itu buru-buru menutup mulutnya untuk tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan manajer lobi. Hotel Lakeside, sebagai satu-satunya hotel bintang 6 di kota Riverfall, sangat ketat dalam merekrut karyawan dan tidak mudah untuk dipekerjakan. Tunjangan karyawan di sini beberapa kali lebih baik daripada di hotel lain. Jadi, tidak ada karyawan yang ingin meninggalkan Hotel Lakeside. Kita tidak perlu ambil pusing dengan apa yang ada dalam pikiran atasan kita. Kita tinggal mendengarkan perintah mereka. Manajer lobi melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Sementara itu, di rumah Nora. Nora, apa yang kamu lakukan? Cepat naik. May dan Ingram, keduanya mengenakan pakaian formal, tampak seperti akan menghadiri beberapa perjamuan penting. Bagi yang belum tahu, mereka akan mengira bahwa hari ini adalah acara pertunangan Nora dengan Hawk. Oke. Nora menjawab lalu keluar dari kamar. Ada apa denganmu? Itukah yang kamu pakai untuk menghadiri upacara itu? Saat May melihat gaun Nora, dia langsung mengerutkan kening. Nora memakai baju yang sangat kasual dan bahkan tidak merias wajah. Dia mengenakan gaun sederhana dan polos. Rambutnya diikat santai dengan pita, dan wajahnya juga polos. Meskipun Nora tidak memakai riasan apapun, dia tetap cantik tiada tara. Namun May tidak tahan dengan Nora karena tidak menganggap serius upacara itu.